Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tadi terkait massa jenis. Ya, jadi massa jenis itu fungsinya untuk mengetahui kemurnian suatu zat atau fungsinya bisa menjadi pertimbangan kita dalam pencampuran dua zat. Ya, nah biasanya kalau di dalam farmasi yang dicari adalah bobot jenisnya. Tapi teman-teman harus paham bahwa massa jenis dan bobot jenis itu sedikit berbeda. Ya, karena kalau massa jenis itu adalah massa setiap satuan volume suatu zat, jadi rumusnya bisa kita tuliskan Rho sama dengan M per V. Sedangkan kalau bobot jenis itu adalah perbandingan bobot zat terhadap air dengan volume yang sama ditimbang di udara pada suhu yang sama. Nah, biasanya untuk bobot jenis suatu zat kita menggunakan rumus ini, ya, di mana W2-nya adalah massa pignometer plus sampel, kemudian W0-nya massa pignometer kosong, W1-nya massa pignometer plus air dikurang massa pignometer kosong. Nah, oke, itu untuk massa jenisnya. Kemudian selanjutnya indeks bias. Indeks bias ini perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa, ya, dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam suatu medium. Sehingga kalau cahaya itu dilewatkan melalui dua medium yang berbeda, maka akan terjadi pembelokan. Ya, misalnya nih di gambar ini, zat yang harus ketika disinari pada suatu medium yang berbeda, ya, air dengan udara, maka dia tidak lurus ke sini, ya, tapi dia dibelokkan. Nah, makanya pada indeks bias ini ada perbedaan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam suatu medium. Fungsinya indeks bias ini bisa mengetahui kadar atau konsentrasi dari suatu sediaan serta untuk mengetahui kemurnian zat tersebut. Ya. Nah, ada namanya indeks bias molar. Indeks bias molar itu dipengaruhi oleh indeks bias atom dan gugus yang menyusun senyawa tersebut. Ya, untuk mengukur indeks bias molar ini kita bisa pakai rumus ini. Oke, selanjutnya rotasi optik. Ini kita masih masuk ke dalam sifat fisik suatu zat, ya. Tadi yang pertama massa jenis, kemudian ada indeks bias, yang sekarang rotasi optik. Ya, rotasi optik itu adalah ketika suatu cahaya yang terpolarisasi melalui suatu larutan atau sampel yang ingin kita ketahui berapa nilai rotasi optiknya, ya, maka arah polarisasi cahaya tersebut akan berputar. Ya. Nah, itu karena dilewatkan oleh cahaya yang terpolarisasi tersebut dilewatkan melalui suatu larutan atau suatu zat yang ingin kita uji berapa nilai rotasi optiknya. Ya. Nah, berputarnya arah tersebut itu kita sebut dengan polarisasi. Ya, fungsinya rotasi optik di sini adalah untuk menganalisis spesifikasi dari bahan obat. Ya, kemudian ini ada prosedur pengukurannya, menentukan acuan arah polarisasi cahaya, kemudian meletakkan larutan di antara polarisator dan analisator, kemudian intensitas cahaya yang keluar dari analisator itu mengalami penurunan. Kemudian arah polarisasi cahaya berubah karena diputar oleh larutan. Jadi ketika polarisasinya itu, jadi misalnya kalau ini tabung polarisasinya, kemudian di sini ada zat cairnya, ya, misalnya di sini ada zat cairnya. Nah, misalnya polarisasinya datangnya dalam keadaan seperti ini. Nah, ketika dia melewati larutan, misalnya dia sudutnya jadi berubah.
Ya, jadi lurus misalnya gitu. Tadi kan agak miring. Ini jadi lurus misalnya gitu. Nah, ya, berputarnya arah polarisasi ini ya yang kita nanti bisa hitung, bisa ketahui berapa putarannya sehingga kita bisa tahu berapa rotasi optik dari suatu zat. Ya, jadi berputar arahnya. Jadi perubahan arah dari polarisasi itu disebabkan karena suatu cahaya yang terpolarisasi melewati larutan tersebut. Ya. Nah, menentukan rotasi optiknya adalah dengan memutar analisator sampai ditemukan intensitas cahaya yang maksimum. Besar sudut putar itu yang tadi Ibu bilang ya. Kalau misalnya tadi dia masuknya agak miring, ketika lewat larutan jadi lurus, kan berarti dari miring, kemudian dia jadi lurus, kan berarti ada perubahan sudut putar. Ya, nah itu yang kita sebut dengan sudut rotasi optik. Oke, kemudian ini polarisasi tadi ya yang Ibu ceritakan. Ini jadi ada cahaya yang dilewatkan melalui suatu sampel. Ya, jadi sampelnya ditaruh di dalam tabung ini, kemudian suatu cahaya suatu cahaya yang terpolarisasi itu melewati sampel tersebut nih, kalau teman-teman perhatikan dari lurus dia mulai belok sehingga ketika dia keluar yang tadinya awalnya dia masuk itu lurus, nah ketika dia keluar itu dia jadi berubah sudutnya sehingga kita bisa hitung ini berapa perubahan sudut yang terjadi ketika cahaya tersebut melewati suatu larutan. Nah, itu yang kita tadi sebut dengan rotasi optik. Ya. Polarisasi sendiri itu adalah proses pembatasan gelombang yang membentuk suatu gelombang transversal dari yang dua arah berubah jadi satu arah. Jadi kalau di sini gelombangnya pada sumbu Y dan pada sumbu X, maka ketika kita mempolarisasi zat tersebut, kita masukkan ke dalam suatu celah, ya, kita masukkan ke dalam suatu celah sehingga arah yang tadi ada dua berubah jadi satu. Berubah menjadi satu arah. Nah, ini teman-teman bisa lihat animasinya ada di sebelah sini. Jadi kalau masuknya dalam dua arah, kita lewatkan ke dalam suatu celah, dia jadi satu arah. Ya, nah, proses ini disebut dengan polarisasi. Nah, kemudian sekarang ke larutan. Nah, kelarutan ini yang paling sering digunakan untuk pertimbangan kita memilih pelarut apa dan campuran zat apa di dalam suatu sediaan farmasi. Ya, kelarutan di sini fungsinya adalah untuk kita bisa memprediksi mudah tidaknya penembusan membran biologis. Artinya, kalau kelarutannya semakin tinggi, maka zat tersebut akan lebih mudah menembus membran-membran biologis. Dan itu yang kita inginkan supaya efek terapi dari obat tersebut bisa dirasakan oleh yang menggunakan obatnya. Kemudian bisa juga untuk meramalkan derajat absorpsi obat dalam saluran pencernaan. Ya, kelarutan sendiri itu kemampuan suatu zat kimia atau zat terlarut untuk larut di dalam suatu pelarut. Dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Ya, semakin mudah suatu obat larut dalam saluran cerna, maka semakin cepat pula obat tersebut diabsorpsi. Nah, ini ada beberapa istilah kelarutan. Ada sangat mudah larut, artinya jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat terlarut. Kalau dia sangat mudah larut, berarti hanya perlu sedikit air. Ya, kalau dia mudah larut, pelarutnya perbandingannya 1 sampai 10 banding 1. Jadi zat terlarutnya 1, pelarutnya sekitar 1 sampai 10. Kalau larut berarti zat terlarutnya 1,
zat pelarutnya sekitar 10-30 dan seterusnya. Nah, selanjutnya konstanta di elektrikum. Ini perbandingan energi listrik yang tersimpan pada suatu bahan jika diberi suatu potensial ya yang relatif terhadap ruang hampa. Konstanta di elektrikum, jika suatu zat memiliki konstanta di elektrikum yang tinggi, maka zat tersebut bersifat polar. Apabila konstanta di elektrikumnya itu rendah, maka zat tersebut bersifat non-polar. Ya. Nah, konstanta di elektrikum ini ukuran kemampuan dari molekul untuk menahan pemisahan muatan. Ya. Nah, untuk tetapan di elektriknya dari campuran pelarut dapat dihubungkan dengan daya larut obat. Jadi ini fungsinya konstanta di elektrikum ya. Kemudian tetapan di elektrik ini dapat ditentukan dengan menggunakan osilometri. Konstanta di elektrik dapat dijadikan pengukur relatif dari kepolaran suatu pelarut. Tadi ya, kalau dia konstanta di elektrikumnya tinggi, dia polar. Kalau rendah berarti dia non-polar. Kemudian ada titik didih dan titik leleh. Titik didih itu temperatur di mana tekanan uap meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Ya. Nah, titik didih ini biasanya digunakan untuk memperkirakan seberapa kuat daya tarik antar molekul cairan. Ya. Nah, biasanya kalau gaya tarik antar molekulnya kuat, itu dia punya titik didih yang tinggi. Ya. Kemudian ada titik leleh. Titik leleh itu adalah temperatur atau suhu di mana zat berubah wujud menjadi cair pada tekanan 1 atmosfer. Ya, fungsinya titik leleh ini adalah untuk melihat kemurnian dari suatu zat. Di mana semakin kecil range titik lelehnya, semakin besar kemurnian dari zat tersebut. Jadi kalau range titik lelehnya kecil, kecil, maka kemurnian zatnya semakin besar. Oke, kemudian pH. Ya, pH ini adalah derajat keasaman dari suatu zat. Ya, jadi pada pH ini kita bisa menentukan apakah zat tersebut memiliki sifat asam atau basa. Ya. Fungsinya pH ini ya adalah untuk kita memprediksi apakah di dalam suatu zat tersebut itu dapat merusak gimana ya bilangnya, pH-nya itu berfungsi sebagai tingkat keasaman dan kebasahan dari suatu zat. Perubahan pH yang signifikan itu menyebabkan khasiat dari suatu obat berkurang. Jadi dari pH tersebut, ya, ketika pH-nya berubah itu kita bisa lihat, ya, adakah kerusakan dari suatu larutan obat, ya. Nah, biasanya pH ini digunakan tergantung dari pengaplikasian obat tersebut di mana. Ya, jadi kalau misalnya di lambung berarti kurang lebih pH-nya berapa, kalau di usus pH-nya berapa. Kalau untuk wajah, misalnya krim wajah pH-nya harus berapa, untuk bibir, lipstik, lip cream, lip gloss itu pH-nya berapa untuk pH bibir. Ya, jadi tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu zat tersebut sangat penting karena di setiap tubuh kita itu memiliki tingkat toleransi pH yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau untuk mata, tetes hidung, tetes telinga itu kira-kira pH yang baik itu berapa sehingga ketika kita menggunakan obat tersebut itu obatnya dapat bekerja secara efektif sesuai dengan komposisinya. Ya.
Kemudian polimorfisme. Polimorfisme itu adalah sifat suatu senyawa yang memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Ya, itu mempengaruhi kelarutan, kestabilan zat, dan kerja zat di dalam tubuh. Polimorfisme akan dikonversi menjadi bentuk stabil secara perlahan-lahan atau cepat. Ya, dalam suatu sediaan farmasi ketika bentuknya itu cukup stabil, maka dia dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, bentuk polimorf ini juga mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari suatu senyawa. Nah, titik leleh ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan. Maka polimorf akan memiliki kelarutan yang berbeda sesuai dengan titik leleh dari masing-masing zat. Nah, ini bentuk-bentuk polimorfisme ada dua, bentuk stabil dan bentuk metastabil. Ya, kalau bentuk stabil ini biasa disebut dengan kristal, bentuknya kristal. Ya, ini bentuknya seperti ini. Kemudian kalau untuk yang metastabil biasa disebut dengan amorf karena susunannya acak. Radiasi elektromagnetik adalah bentuk energi radiasi yang dilewatkan melalui ruang yang berpindah pada kecepatan tinggi. Ya, jadi radiasi elektromagnetik ini tidak memerlukan medium. Ya, jadi dia berbentuk energi radiasi. Kan kalau radiasi tidak memerlukan medium. Jadi dia untuk berpindah itu dia tidak memerlukan udara ataupun medium untuk merambat. Ya. Kemudian di dalam radiasi elektromagnetik ini ada beberapa spektrum-spektrum yang dihasilkan. Spektrum atom ini adalah radiasi yang dihasilkan oleh atom yang tereksitasi. Ya, biasanya spektrum ini dihasilkan interaksi antara radiasi panjang gelombang tertentu dengan sampel. Ya, jadi ketika suatu radiasi elektromagnetik itu kita lewatkan melalui suatu sampel, maka dia akan memiliki panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri. Nah, ini teman-teman harus membedakan dulu apa bedanya spektroskopi, spektrofotometri, dan spektrofotometer. Kalau spektroskopi itu ilmunya, ya, yang mempelajari interaksi antara radiasi dan benda sebagai fungsi panjang gelombang. Kalau spektrofotometri itu metodenya. Kalau spektrofotometer itu alatnya atau instrumennya. Jadi spektroskopi itu ilmunya, spektrofotometri itu metodenya. Jadi kayak titrimetri gitu ya, metodenya. Ini spektrofotometri, kemudian spektrofotometer itu alatnya. Spektrofotometer itu alat yang digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban dari suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Jadi kita mengukurnya nanti suatu transmitan dari suatu zat, kita juga bisa tahu berapa berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, spektrofotometer ini bisa mengukur baik dalam kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih ke arah ada atau tidak. Jadi misalnya mau identifikasi boraks di dalam suatu makanan. Nah, kita bisa menggunakan spektrofotometer untuk menguji apakah ada atau tidaknya boraks di dalam suatu zat yang kita teliti. Ya, nah itu bisa kita lihat berdasarkan puncak-puncak dari spektrum yang dihasilkan pada panjang gelombang tertentu. Kalau kuantitatif, kita selain bilang, kan kalau kualitatif kita bisa bilang ada atau tidak ada. Kalau di kuantitatif kita bisa sampai bilang ada. Oh, ada boraksnya sekian persen. Itu bisa. Ya, bisa kita ketahui dengan menggunakan spektrofotometer. Kemudian ada beberapa jenis spektrofotometer. Ya. Ini ada spektrofotometer visible.
Ya, range-nya adalah range cahaya tampak. Ya, 380 sampai 750 nanometer. Biasanya senyawa-senyawa yang memiliki warna kemudian menghasilkan sinar tampak. Itu kita bisa untuk menguji zat dengan ciri-ciri ini, kita bisa menggunakan spektrofotometer FIS. Nah, ada lagi spektrofotometer UV. Ya, jadi nama spektrometernya ini berdasarkan panjang gelombang yang bisa diukur oleh spektrofotometer. Jadi kalau ultraviolet, panjang gelombangnya sekitar 190 sampai 380 nanometer. Biasanya senyawanya tidak memiliki warna dan menghasilkan sinar berwarna biru. Kemudian ada spektrofotometer UV vis. Kalau spektrofotometer UV vis artinya dia bisa masuk pada range panjang gelombang UV dan pada gelombang visible. Yang artinya kalau spektrometer UV vis dari 190 sampai ke 750 nanometer. Ya. Kemudian ada spektrofotometer infrared atau IR. Nah, ini biasanya 0,75 sampai dengan 1000 mikrometer. Biasanya mengidentifikasi gugus fungsi pada suatu senyawa, terutama senyawa-senyawa organik. Nah, syarat suatu senyawa yang akan diukur dengan menggunakan spektrofotometer, jadi nggak semua zat bisa diukur menggunakan spektrofotometer. Yang pertama itu bahannya harus memiliki gugus kromofor atau auxochrom. Ya. Nah, kalau misalnya dia tidak punya gugus kromofor, yang penting dia berwarna. Ya. Nah, kalau dia tidak punya gugus kromofor, nggak punya, warna dia nggak punya, maka bisa kita tambahkan suatu pereaksi warna supaya dia berubah warna. Jadi agak maksa sedikit sebenarnya ya. Nah, jadi yang penting dia berwarna. Kemudian kalau bahannya tidak memiliki gugus kromofor, maka bisa kita buat sehingga dia turunannya itu mempunyai gugus kromofor. Jadi setelah kita buat kita modifikasi, zat tersebut jadi memiliki gugus kromofor. Kalau ini kan kita paksa punya warna, kalau yang ini kita paksa punya gugus kromofor. Kemudian yang kelima, range panjang gelombang harus sesuai dengan spektronya kayak tadi. Ya, kalau dia range-nya di UV berarti hanya bisa pakai spektro UV dan UV vis. Ya, ini kayak ini. Misalnya, panjang gelombang suatu sampel itu contohnya 400. Nah, kalau 400 berarti hanya bisa pakai visible dan UV vis. Kalau dia ada di range 200, berarti dia hanya bisa pakai spektrofotometer UV yang range-nya masuk 200 atau spektro UV vis. Jadi UV vis ini karena range-nya lebih panjang, jadi keuntungannya lebih banyak. Kita bisa mengukur zat-zat yang berada pada panjang gelombang ultraviolet ataupun visible. Kemudian berbentuk larutan. Ya, jadi kalau dia bentuknya padat harus kita ambil sarinya dalam bentuk larutan. Kalau dia bentuknya suspensi atau emulsi harus kita buatkan larutan. Jadi harus berbentuk larutan. Kalau suspensi sama emulsi nggak bisa. Ya. Syarat pelarut yang digunakan harus melarutkan sampel dengan sempurna. Namanya aja larutan ya. Kalau larutan berarti si pelarut ini bisa melarutkan dengan sempurna. Kemudian pelarut yang dipakai tidak boleh mengandung ikatan rangkap terkonjugasi. Ya, juga tidak boleh berwarna karena khawatir nanti warnanya diserap oleh si pelarut ini. Ya, tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. Misalnya, contoh tadi mau melarutkan paracetamol dengan sorbitol misalnya. Nah, sorbitol ini
fungsinya hanya sebagai pelarut. Dia tidak merubah komposisi dari molekul senyawa parasetamolnya. Kalau ternyata pelarutnya ini memberikan pengaruh terhadap perubahan molekul senyawa, jadi ada interaksinya, maka tidak boleh digunakan. Kemudian kemurniannya harus tinggi. Nah, ini prinsip kerja dari spektrofotometer. Jadi ada cahaya. Ini spektrofotometernya ada yang single beam, ini yang satu, ya. Kalau yang ini double beam. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia hanya satu, berarti dari sumber cahaya melewati celah, kemudian terdispersi. Jadi ada prisma di sini, ya, ada prisma, kemudian didispersikan menjadi beberapa warna, kemudian nanti sesuai dengan settingan kita. Kalau misalnya zat ini itu masuk ke dalam range panjang gelombang hijau, maka yang ditembakkan adalah panjang gelombang hijau. Nah, nanti berapa banyak yang terserap oleh zat ini, sisanya diteruskan dan mencapai detektor. Sehingga nanti detektor akan membaca sisa hasil intensitas atau transmitan terakhirnya. Nah, itu yang nanti terukur. Ya. Nah, kalau yang ini, kan hanya satu aja sampelnya, ya. Nah, kalau yang ini kita menggunakan satunya itu bakunya, ya, sampelnya pelarutnya. Kalau ini kita menggunakan sampel, jadi dia tembaknya langsung 2 ke pelarutnya dan ke larutan sampelnya. Kemudian nanti ditangkap oleh detektor. Jadi bedanya hanya di bagian sini. Kalau di sini 1, kalau di sini ada langsung bisa tembak ke 2 kuvet. Ya, itu namanya kuvet tadi ya. Ini tempat wadah sampel pada spektrofotometer itu disebut kuvet. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.